Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Lutfisari dan teman saya Vina Restiani. Pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani MMMPD. Yang pertama, pertanyaannya adalah hormon yang berperan penting dalam sistem reproduksi wanita dan cara kerjanya. Baik, akan saya jawab. Yang pertama, hormon progesteron, yaitu berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur. Hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Kemudian yang kedua adalah estrogen. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Kemudian testosteron. Hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Kemudian hormon LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Restiani. Selanjutnya, hormon yang kelima itu adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Hormon yang keenam adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Hormon yang ketujuh adalah hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini untuk merangsang produksi ASI dan pertumbuhan payudara, serta membantu pengaturan siklus menstruasi. Kadar hormon prolaktin ini dalam tubuh wanita akan meningkat selama kehamilan hingga menyusui dan akan kembali normal setelah beberapa bulan menyusui. Dan yang terakhir itu hormon yang ke-8 yaitu gonadotropin. Gonadotropin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh aktivitas sel pada ovarium dan testis. Gonadotropin ini sangat berperan dalam kesuburan. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan pengaruh umum dan pengaruh khusus hormon progesteron dan estrogen. Estrogen menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi. Kemudian progesteron menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi, menyebabkan relaksasi. Kemudian estrogen menyebabkan hipertrofi dari dinding uterus. Progesteron mengistirahatkan otot-otot polong. Selanjutnya pada estrogen, hipertrofi dan hiperplasia otot-otot uterus. Pada progesteron menjaga peningkatan suhu basal ibu. Pada estrogen, hipertrofi dan hiperplasia jaringan payudara termasuk sistem pembuluh.
Pada progesteron merangsang perkembangan sistem alveolar payudara. Soal yang ketiga adalah jelaskan tahapan siklus menstruasi. Tahapan yang pertama itu adalah fase menstruasi. Pada fase menstruasi ini, lapisan dinding dalam rahim mengandung darah, sel-sel dinding rahim lendir dengan endometrium. Lapisan dinding rahim tersebut mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi. Biasanya berlangsung selama 4 hingga 7 hari atau lebih. Pada proses inilah biasanya yang dirasakan itu rasa nyeri perut, badan, dan punggung akibat rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Fase ovulasi. Pada fase inilah sel telur yang diproduksi di ovarium dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sel sperma. Sel telur yang telah matang bergerak menuju ke tuba falopi dan menempel ke dinding rahim. Pada umumnya sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka dinding rahim akan meluruh. Namun jika dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi kehamilan. Fase luteal. Selanjutnya, setelah mengalami fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur dan membentuk korpus luteum. Hal ini memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal juga dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, dan mudah marah atau emosional.